Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan pagi. Ya man yablughu li muridin hingga istighosati wa kana bi masyriqi farasuka masrudi. Sahbuka sa'ibun wa rikabuka alin agisna liqadhi hawaijina khairal dunya wal akhirah. Soal hajatipun pemahaman akhir yang besar dan pesantren Rasyid Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qawli ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah lana bi futuhil arifin, iftah lana bi futuhil arifin, iftah lana bi futuhil arifin. Arama baraka wa syafa Sidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaikhul Maslul. Qaddasallahu sirrahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka qadiyah naqsyabandiyah Ma'had Suryala Yasirna Rasa PPKN khusus yang mulia Syekhina Mursyidina Umrah Arwahina wasilin bainana bainallah hadratus Syekh Muhammad min ibadihil mu'minin. Sesuai dengan tugas yang di Fadailus Syuhur merupakan oleh beliau para sahabat haus. Ini bulan-bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Tanggal berapa ini, Bu? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Papat. Hah? Rebo Kamis Terus Bapak dianjangi lah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Rebo Kamis Jumat Sabtu berarti tanggal 4. Ya, tanggal 4. Tanggal 4. Jadi sing semuanya di apa? Di akan haji akbar kan kita di sida. Iya, mulanya Arafah kan tanggal 9. Kini tanggal Arafah dina Jumat tanggal 10. Riyayane dina Jumat. Ngelingaken maning. Nah. Ana maklum dari para sahabat, misalnya bisa puasa tanggal salah, tanggal 10 kalau tanggal salahnya baik, yaitu yaumut tarwiyah kalau yaumut Arafah tanggal 10 kalau tanggal 9. Dikira oleh sekian nih zamannya nih masa kemursidannya para sahabat awas, masya Allah, syukur banget. Jadi harta benda yang paling berharga sekali adalah kita diberikan oleh Allah dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Angel Bu temukan kalau Syekh Mursyidku. Ya, orang sing tertentu baik karena Syekh Mursyid adalah apa? Rihanullah. Jadi langkah sing bisa ngambung mencium harum baunya semerbak wanginya seorang waliullah kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kekhususiaan, dipilih oleh Allah. Ya, karena apa? Syekh Mursyid juga sama-sama seperti manusia, ya mangan, yang minum, ya sare, lamba, umumnya. Jadi puasa tanggal 8 di Madinah Tarwiyah di Narbo, kalau tanggal 9
dina Kamis yaumul Arafah puasa, paling dina Jumat riyayaan riyaya Idul Adha sesuai dengan manut sahabat. Bahkan Idul Fitri atau Idul Adha yang dina Jumat wis salat Jumat langka karena wis include ning salat sunah Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi orang usah salat Jumat maning. Ya. Iya, ada salat Jumat maning, ada salat jamaah zuhur. Oh, ini nanti terapkan yang umum ke ribut. Ribut Jumatan. Ribut pasti. Ya. Anu ribut pasti ribut. Karena itu kudu di ala dasar bersumber ala dasar. Jadi bakannya apa? Riayanya dina Jumat karo dina. Kula kudu praktek ini. Tahun mau masih nglakoni ya ala soal apa dina Jumat puasa apa riayanya dia pernah? Ya pernah tahun kapan? Iya, kula masih melaksanakan karena durung anak maklumat, durung anak baru foto. Sekarang sudah diberikan maklumat oleh siapa? Karena agama itu sebenarnya mudah, Pak, Bu. Agama itu memudahkan kita. Karena kadang-kadang bakal dina Jumat yang waktunya mepet, apa manikin dina Jumat Idul Adha, nyembelih kurban apa, repot karena. Jadi lama anu salat Jumat maning apa ada Jumatan maning, repot. Boleh gampang bae. Ya. Kalau guru itu enak. Semuanya ada aturannya, wis semuanya berdasar wis enak. Bila umum dipraktekkan pasti ribut. Semua mas ngarepkan Jumatan mangga, tapi mah bagi kula mah ustaz umum kan ning jamaah kula. Ya, wis pokoke karena dina apa riayane dina Jumat, engko ora usah Jumatan. Ya, salat Jumat wis manjing ning salat sunah tahunan. Sesuatu yang sudah merupakan harian, ketika ada amaliyah tahunan maka include sudah masuk dalam seperti halnya ketika kita melakukan sholat sunat dan sebagainya ataupun sholat rajab dan sebagainya, itu amaliyah hariannya seperti sholat sunat ba'dal maghrib sampai tekan siang itu maka tidak dilaksanakan karena sudah masuk. Yes, mohon baik, enak. Jadi Niko pertama mengingatkan karo kula dewek, mengingatkan kula dewek ini. Puasa kan ning tanggal 8 ka tanggal 1 poma. Elingana. Imani mate sahabat. Puasa ning tanggal 8 karo tanggal 9 puasa saruya karo puasa. Pangelakan kula dewek karena kula iki bidoyan puasa. Wong tukang mangan bae. Iya tukang mangan tapi awake ora lemu. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Bulan Dzulhijjah hurufnya apa tidak kana? Ana 8. Siji huruf dal pada karo bulan Dzulqa'dah. Pada diawali dari huruf dal. Kalau Dzulqa'dah dalnya itu dimaknai pengusaha adalah daud. Di bulan Dzulqa'dah ulang kapit. Yen bulan Raya Agung Dzulhijjah sama-sama dal, tapi oleh pengusaha maknanya adalah zikrullah. Dimaknai diartikan dalnya itu sebagai singkatan inisial daripada zikrullah. Ya zikrullah. Kalau dal yang pertama adalah hasil daripada pengamalan zikrullah sehingga rasa. Jadi lamun dal yang Dzulqa'dah hasilnya bisa merasakan kedekatan dengan Allah, kebersamaan dengan Allah. Daud merasakan. Nah, maka yang ngurang Dzulhijjah itu zikrullah. Ya, zikrullah ini sabar. Dengan zikir kepada Allah nanti akan merasakan. Jadi ini kerjanya supaya bisa oleh Daud merasakan kedekatan kebersamaan dengan Allah. Maka kerjanya apa? Lakonnya apa? Lakonnya adalah zikrullah. Tidak akan merasakan kedekatan dengan Allah, menghadirkan Allah di setiap ruang dan waktu, kapan saja di mana saja, tanpa ada lakone, yaitu zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah tidak akan bisa mencapai suatu zikir yang tamat, yang sempurna, illa bit talqin, kecuali dengan talqin. Jadi ujung-ujungnya adalah setarnya daripada talqin.
Talqin ini adalah, kata pengusaha itu adalah menghantarkan ruh manusia kepada yang punya siapa? Allah. Bukan menghantarkan mayat ke kuburan. Talqin zikir menghantarkan ruh. Ya, menghantar ruh kita dihantarkan oleh pengusaha oleh guru menghantarkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan talqin, karena dibuka. Ya, dibuka, lawangnya dibuka supaya metu. Bahkan belum ditalqin, lawangnya masih nutup, masih terkunci. Jadi lamunan orang ditalqin, ya masih menengbani kan? Orang metu-metu, orang bebas-bebas. Lamun ibarat manuk, mah kayak manuk yang jero kandang. Manuk jero kandang, orang bebas, orang leluasa. Lalu bagaimana agar ruh kita, jiwa kita ini bisa keluar bebas kemana saja, dimana saja, senantiasa bebas menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka, tidak terintervensi, orang di aruna sapa nang hawa nafsu, orang bebas. Karepan maine mana tiba bebas, orang di sikil, orang di tarik-tarik kenang pegawaian. Ya, mana pegawaian tuh mana tiba jadi kedangan, bukan jadi repot yang pegawaian. Ora, pegawaian masih ada maning, mana kiban mah. Bokatan supiki matiku mending lamun tas mana? Dari pikiran semono. Ini ngene di akhirat bae. Ini mah pegawaian kin, pegagaan maning, dina maning. Beli kecandak pegagaan. Lamun mati ngurusi pegawai yang ada repot. Dari pikirannya wis sadar. Jadi orang kebanda kenang dunya. Orang kebanda kenang dunya. Usuni aku mau makan mana kiban tiap bulan ning. Pondok pesantren Irsyadul Muqtadin anak. Jadi anak rancangan. Ketika anak pekerjaan sejen sing apa ada jadi penghalang. Ada jadi penghalang. Barang ulama kadang-kadang kok mana kiban ki jadi penghalang. Ya. Dari penghalang, mana kiban maning. Jadi sing dari penghalang itu mana kiban, pegawaian sejen dari penghalangi. Kita ku mindsetnya kudu dirubah, pola pikirnya kudu dirubah. Pegawaian sejen ki aja dari penghalang mana kiban. Kulahkan hawa nafsu kita. Kan hawa nafsu mah Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wala salah. Siapa yang sudah dibaca? Si suruh membaca siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu pertama ada disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, utlu tilawah. Jadi ada tilawah, ada qiraah. Jadi tilawah dan qiraah itu adalah sama tapi berbeda makna. Qiraah membaca, tilawah juga membaca. Kenapa ketika Kanjeng Nabi ayat pertama surat Al-Alaq oleh Allah Nabi, Iqra ya Muhammad, baca malaikatnya. Iqra, bisa baca itu lagi dari Kanjeng. Nah bahasanya bahasa bebas tapi orang mengkonon loh. Ini apa supaya paham, kula paham ini. Iqra baca. Nah Nabi Qori ini, kula orang bisa baca. Kula bukan ahli membaca. Sampai ping telu. Orang bisa baca, tapi di ayat ini Allah menggunakan diksinya katanya memakai utlu tilawah. Apa sih perbedaan dan persamaannya antara qiraah dan tilawah? Kalau qiraah itu adalah itu pasti ada yang dibaca. Membaca pakai mata. Yang dibaca tulisan. Kenapa Kanjeng Nabi Nabi Qori? Karena langkah tulisannya. Kenapa bisa baca? Karena tidak ada tulisan. Dan Kanjeng Nabi itu adalah an-nabiyil ummi. Ari ummi itu secara anunya maknanya adalah orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis secara bahasa Arab, secara umum. Bulannya Kanjeng Nabi bisa baca karena yang baca itu qiraah itu adalah pakai tulisan. Kanjeng Nabi kurang
Dan wahyu-wahyuan itu tidak memakai tulisan, dan Quran tidak ditulis. Mengapa dalam ayat pertama, wahyu yang pertama kamu membaca kan ya Nabi? Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca, bukan ahli qiraah, tapi ahli tilawah. Jadi kalau qiraah mah bagaimana cara membaca Al-Qur'an ya dengan baik, memakai ilmu tajwid. Tajwidnya kira-kira bacanya bagus, qiraah namanya. Apa maknanya qiraah? Tapi kalau tilawah itu adalah lebih qiraah, ahli qiraah, tapi qiraah dengan qiraah itu banyak baca Quran tapi qiraah yang lebih anu adalah talil Quran. Yang dirindukan oleh surga tuh, bahkan yang anu kuning didurutunasin Quran. Katanya talil Quran, orang yang membaca dan diaplikasikan, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, dari ucruk maknanya lebih luas daripada qiraah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah Muhammad ma, sesuatu yang uhiya diwahyukan ilaika kepadamu. Bayan emat jelasannya dari minal kitab, membaca kitab Al-Qur'an. Baca kitab Al-Qur'an. Baik Quran yang mushaf ataupun Quran yang tersirat dan tersurat, dan Quran diri. Kitab itu adalah ada kitab yang tertulis, ada kitab yang terlukis. Tertulis ditulis dengan huruf-huruf. Ya, di huruf dibaca dengan tajwidnya. Ada Quran yang kafalinasikal yaum hasibah. Maka disinilah pentingnya, maka dari talqin zikir, baik dengan talqin zikir jahar dan talqin zikir khofi. Zikir khofi adalah kitab yang terlukis, yang kitab diri. Ini diri kita ini adalah kitab. Jadi jangan hanya membaca kitab yang tertulis redaksional, tapi kitab yang terlukis di dalam diri kita, baik secara alam kecil dan alam besar. Jaga gede kalau jaga cilik. Kita ini adalah alam kecil, semesta adalah alam besar. Kita adalah mikrokosmik dan harus membaca apa-apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab. Maka kita di samping membaca kitab yang tertulis, juga kita diajarkan untuk membaca kitab yang tertulis dan lukisan kita ini kita, ya. Kita ini, dan sebagai manifestnya, wujud konkretnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah kana khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau itu adalah Quran yang berjalan. Kanjeng Nabi Muhammad, kaknya itu ilaika, kaknya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lah kak yang seterusnya adalah siapa? Ya ahli silsilah. Terus sampai pada zamannya, kita ini pada zamannya pasti menemukan ada kak di situ. Kaknya yang pertama adalah Kanjeng Nabi sebagai silsilah, ahli silsilah yang pertama. Kalau dirunut dari Allah, malaikat Jibril, kemudian Kanjeng Nabi yang ketiga. Nah, pada masa ini, kak itu siapa? Yang akhlaknya yang kana khuluqul Quran, yang bukan saja sebagai qori tetapi sebagai talil Quran, bukan sebagai hafizul Quran tetapi hamilul Quran, yang sudah mengamalkan, membaca, mengamalkan. Mursyid di tengah murid-muridnya adalah laksana Nabi di tengah. Dia bersyukur temukan dengan duplikatnya. Terus masanya Abah Sepuh, beliau ada daripada Kanjeng Nabi untuk orang-orang yang ingin mengikuti beliau pada masanya. Abah Sepuh wafat, meninggalkan yang namanya tanbih. Maka tanbih itu adalah bukan Quran, bukan hadis. Ya, karena banyak di luaran. Kok orang langsung belajar Quran atau hadis? Kalau asing dari pegangan jadi rujukan adalah tanbih. Emang saripatinya Quran, juga saripatinya hadis.
Jadi ketika kita mengikuti akhlak tanbih, itulah sudah mengejawantah, sudah sebagai acuan kita, sebagai garis-garis besar haluan kita bertoriko adalah tanbih. Orang yang sudah tanbih itu adalah tulisan. Kalau dibaca ya seperti itu, setiap dibaca. Tapi konkretnya itu tanbih itu adalah pangersa abah sepuh. Pangersa abah sepuh, orang yang telah munabih, yang sudah menjadi tanbih, orang yang telah sadar, sudah mengamalkan semua itu adalah pangersa abah sepuh. Pangersa abah sepuh diturunkan, dilungsurkan kepada penerusnya siapa? Abah Anom. Abah Anom adalah sang tanbih, itu konkretnya pada masanya. Sekarang Abah Anom sudah selesai. Kita tidak bisa meniru pangersa Abah Anom. Ya, tidak bisa niru nih Abah karena sudah batin, dohirnya sudah hilang. Nah, tidak bisa. Bagaimana Abah Anom cara sholatnya, bagaimana cara duduknya, cara makannya, cara berjalannya, tidak bisa karena kita sudah tidak hidup pada zamannya Abah Anom. Sekarang diteruskan tanbih itu lungsur kepada ahli silsilah Thariqah Qadir Naqsabandiyah yang ke-38. Siapa? Abah Aos. Kita bisa meniru, oh ada modelnya. Kita mau mengikuti Abah Anom itu modelnya, duplikatnya adalah Abah Aos. Ini tadinya untuk kitab, lihat itulah kitab yang berjalan, Quran yang berjalan, hadis yang berjalan ada di dalam diri pangersa Abah Aos. Maka utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Harus kita tuh punya model, punya contoh, punya uswah. Yang dicontoh siapa? Nah, sebagai contoh bagi kita adalah untuk mencontohkan dengan Nabi, adalah sebagai penerusnya adalah Abah Aos. Jadi kalau kita ikut Abah Aos, berarti kita ikut Abah Anom. Begitu seterusnya. Kalau kita ikut Abah Aos, berarti ikut Abah Anom, ikut Abah Sepuh, Abah terus sampai kepada hadrat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, maka utlu aqimis shalah, dirikanlah sholat. Setelah paham tentang Alkitab, kewajiban kita untuk aqimis sholat. Aqimis sholat. Dalam ayat lain, aqimis sholat lidzikri. Sholat itu sebagai apa? Instrumen, sebagai syariat, sebagai sarana agar kita ingat kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk iqamati sholat itu adalah agar kita ingat Allah. Sehingga apa? Sholat itu nanti akan manfaatnya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu kata Allah bisa memproteksi diri, menjaga diri, melindungi diri dari perbuatan keji dan munkar. Tidak akan melaksanakan apa kalau kita sudah sholat dan sholatnya zikir sebagai sarana zikir kepada Allah, maka dengan sholat nanti akan bisa mencegah kita, akan sebagai penghalang kita. Kita akan melakukan perbuatan keji karena sudah sholat. Nah, maka tidak mau ada proteksi, ada perlindungan. Karena sesungguhnya sholat itu tanhanil fahsya'i wal munkar. Dilindungi dengan sholat ini. Sholat yang mana? Sholat yang ada zikirnya. Seorang pejabat mau korupsi, sholat, sudah sholat, izin era itu bedik. Karena apa? Terproteksi dengan sholat. Sholatnya tadi ya nanti wala dzikrullahi akbar. Kenapa banyak orang yang sholat setiap hari, umroh setiap bulan misalnya, tapi ujung-ujungnya pakai baju rompinya rompi oranye. Kenapa? Karena sholatnya belum menjadikan proteksi dalam dirinya. Kenapa? Wala dzikrul akbar, jangan lupa, jangan dipotong sampai situ, harus diteruskan karena pakai wawunya, wawu atop. Semuanya harus berkelanjutan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang 4 hal: baca kitab, dirikan sholat, wala dzikrullahi akbar. Ingat 4, wala dzikrul akbar. Ingat, zikir kepada Allah adalah sesuatu pekerjaan yang agung. Tapi di sini para sahabat memahami wala dzikrul akbar itu tidak diidofakan, tapi wala dzikrullahi, maka zikir dengan menggunakan lafdzul jalalah, lafaz Allah itu adalah akbar.
banyak zikir, banyak segala macam yang panjang-panjang sampai kepada la ilaha illallah abdulnya zikir. Ada lagi kata Allah wala dzikrullahi akbar. Zikir dengan menggunakan lafzul jalalah ismul jami, yaitu lafaz Allah akbar. Lebih akbar, lebih besar, lebih agung dibandingkan dengan zikir-zikir yang selain menggunakan lafzul jalalah. Kita sudah bukan Al-Quran kitab. Kalau Quran itu 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat, wakila ya. Diringkas menjadi la ilaha illallah. Diringkas lagi menjadi Allah. Nah Allah sudah, kita sudah diberikan saripati daripada Alkitab. Diberikan intisari semuanya lewat talqin dzikir. Maka berbahagia beruntung punya seorang mursyid. Wala dzikrullahi akbar wallahu khabirum bima tasnaun. Sesungguhnya Allah itu adalah khabir, yang meneliti, waspada terhadap apa yang kau lakukan. Sehingga di ayat ini, di penghujung ayatnya Allah menekankan bahwa Allah itu melihat, memperhatikan, mendengar apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang tergerak di dalam hati kita, Allah itu khabirun, mengawasi. Maka ketika lafzul jalalah, lafaz Allah itu telah tersemat, telah tersimpan, telah terlukis di dalam qalbu kita masing-masing, maka kita sudah mendapatkan pengawasan. Ada CCTV yang mengawasi Allah. Allah khabirun, mengawasi kita. Maka ketika kita melakukan suatu tindakan yang faksa dan munkar, maka kita akan dihentikan lewat sholat, lewat zikir tadi. Itulah, maka kita beruntung, berbahagia, bersyukur kepada Allah. Terima kasih Abah, atur nuhun. Ya. Jadi itu ya, zikir kepada Allah, zikrullah, zikir lafzul jalalah sudah ditalkinkan. Jadi yang belum talkin zikir, ini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa, anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu mayyasha. Ini mayyasha. Wallahu bi apa? Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu mayyasha wa huwal qawiyyul aziz. Maka dibaca 38 kali setiap pada sholat. Itu adalah sebagai supaya kita ingat, kita ini adalah orang yang dilebihkan, orang yang diunggulkan oleh Allah di antara kebanyakan mayoritas orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu adalah kelas-kelas yang luar biasa. Orang yang dipilih oleh Allah, orang yang beriman di antara orang-orang yang tidak beriman. Kita diperes lagi, orang-orang yang telah mendapatkan talqin dzikir adalah orang-orang yang sudah merupakan persan daripada orang-orang yang beriman. Maka pengarang sahabat memaklumatkan, baca alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Atur nuhun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pas negara